Halo semua, salam kenal dan selamat datang di channel Anime ID. Manga One Piece chapter 1106 telah rilis dengan judul Selalu Berada di Sisimu. Di chapter kali ini kita mendapatkan cover request dari salah satu pembaca, yang mana diperlihatkan Nico Robin yang sedang berada di pantai bersama dengan seekor buaya yang sedang memegang papan surfing. Di chapter ini juga kita akan diperlihatkan kedatangan bajak laut raksasa Dory dan Brogy yang akan menjemput Sangat Nika, dan juga Bonnie yang berhasil mengambil alih perintah dari Pacifista. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, enjoy this video. Awal chapter kita diperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead. Ada sebuah kapal yang datang dan menyerang kapal milik Angkatan Laut. Terdapat pesan dari awal panel. Siapakah yang datang mendekat itu? Kawan atau lawan? Di kapal tersebut terjadi sedikit obrolan yang tertulis, itu benar terjadi, persis seperti di koran. Kita kemudian diperlihatkan keadaan Luffy yang sedang dikepung para Angkatan Laut. Terlihat perut Luffy yang membesar karena telah memakan banyak makanan. Para Angkatan Laut terkejut melihat tubuh Luffy yang dengan cepat mencerna semua makanan tadi. Beberapa Angkatan Laut berkata, apa dia langsung mencerna semua makanan itu? Kita bisa dimakan juga kalau terlalu dekat. Ternyata dia bukan manusia. Setelah itu terjadi ledakan di dekat mereka. Para Angkatan Laut berniat mengikat Luffy menggunakan batu laut. Terlihat Luffy yang berubah ke mode Gear 5. Kita lalu diperlihatkan kondisi di luar Pulau Egghead. Terlihat banyak sekali kapal Angkatan Laut yang bersiap membidik ke arah pulau dan bersiap menghancurkan Pulau Egghead. Lalu para Angkatan Laut itu berkata naik ke kapal, selesai sudah untuk Egghead. Scene lalu berpindah ke dalam pulau, memperlihatkan keadaan Bonnie dan Kuma bersama Atlas dan juga Franky. Mereka berada di udara. Ada pula Vegapunk yang melihat keadaan mereka yang berbahaya karena sebelumnya terjatuh saat menaiki vakum roket yang jalur kendaraannya tersebut telah dihancurkan oleh Kizaru di chapter sebelumnya. Terlebih lagi, tepat di bawah mereka para pasifista yang sudah bersiap untuk menembakkan laser beam ke arah mereka. Dan juga Gorosei Saturn yang memberi perintah ke pasifista untuk menembaki Bonnie dan juga Kuma. Saturn mengatakan tembak ayah dan putri bodoh itu berkeping-keping. Vegapunk yang melihat itu lalu berteriak kepada Atlas dengan kata, berikan itu kepada Bonnie. Mendengar itu, sontak Atlas lalu memberikan satu informasi kepada Bonnie. Setelah mendengar informasi dari Atlas, Bonnie lalu berteriak, jangan tembak kami, ayah. Tolong biarkan kami pergi dari pulau ini. Terlihat, para pasifista mendengarkan perkataan dari Bonnie. Para Angkatan Laut bertanya-tanya karena tidak mungkin ada yang bisa mendengar perintah tersebut di tengah kekacauan yang terjadi. Kemudian, pasifista mendengar perintah dari Bonnie dan langsung berbalik menyerang para Angkatan Laut menggunakan laser beam. Beberapa kapal dan juga Angkatan Laut terkena laser beam dari pasifista. Ternyata, semua itu telah dipersiapkan oleh Vegapunk dengan memberikan otoritas tertinggi pada Bonnie melebihi Gorosei untuk memerintah pasifista. Vegapunk mengatakan, aku hanya punya satu ketakutan. Itu adalah jika Bonnie terbunuh oleh ayahnya sendiri. Kuma, aku tak bisa biarkan kau menyakiti putri yang begitu kau sayangi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Itulah sebabnya Vegapunk membuat pasifista sama seperti Kuma. Vegapunk memprogram individualitasnya pada tiap masing-masing unit pasifista. Vegapunk terus berkata, bahkan walaupun kekuasaan terhebat dunia memberinya perintah, bahkan untuk memusuhi seluruh dunia, Bonnie, Kuma pasti akan selalu menjadi ayahmu. Walaupun perintah ini begitu egois, aku memintamu untuk memahaminya. Kemudian kita diperlihatkan hal yang mengerikan terjadi pada Vegapunk, yang diserang Saturn dari belakang menggunakan salah satu kakinya. Terlihat kaki Saturn yang menembus tubuh dari Vegapunk. Melihat itu, sontak Bonnie terkejut dan berteriak memanggil nama Vegapunk. Semua orang yang berada di sana memperlihatkan ekspresi yang sama seperti Bonnie. Saturn lalu memerintahkan Kizaru untuk memusnahkan Kuma dan juga Bonnie. Dengan cepat Kizaru langsung menuju ke arah Bonnie. Sebelum hendak menyerang Bonnie, Kizaru mengatakan jika kau menyerah ini tidak akan menyakitkan Bonnie. Di saat Kizaru hendak mengayunkan pedang cahayanya ke arah Kuma dan Bonnie, saat itulah Luffy muncul dengan mode Gear 5.
Sambil tertawa, Luffy melayangkan tinju raksasa ke arah Kizaru hingga membuat Kizaru terlempar. Kemudian Luffy berkata ini semakin asik. Luffy lalu merubah area tanah sekitar menjadi karet untuk mengurangi benturan saat Bonnie dan lainnya terjatuh ke tanah. Bonnie yang terkejut dan bertanya-tanya, Mugiwara, dari mana dia datang? Terlihat Luffy yang tertawa dan berkata, perutku sudah kenyang, kekuatanku sudah pulih sekarang. Akibat kekuatan dari Luffy tadi membuat Pulau Egghead bergetar. Terlihat Saturn yang hanya terdiam melihat Luffy dalam mode Nika, dan Kizaru yang memegang kepalanya setelah terkena tinju dari Luffy. Kemudian kita diperlihatkan keadaan Vegapunk yang terbaring di tanah dengan luka yang ada di bagian perutnya. Bonnie mencoba membantu Vegapunk. Vegapunk lalu menyuruh Bonnie untuk segera melarikan diri, karena jika tidak mereka juga akan menjadi korban. Akibat dari kekuatan Luffy, terlihat robot kuno yang berada di Pulau Egghead kembali aktif setelah Luffy mengaktifkan Gear 5 miliknya. Setelah itu, Vegapunk terus berkata kepada Bonnie, jadi kau sama sekali tidak sadar Bonnie. Tapi akhirnya aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itulah Monkey D. Luffy yang diincar Kuma selama ini. Dialah Sun God Nika, irama ini. Sambil mengingat perkataan dari Kuma yang berkata Kuma sangat mengagumi Nika, Nika akan muncul tertawa dan menari dengan irama genderang pembebasan. Bonnie lalu menatap ke arah Luffy dengan berlinang air mata. Kuma benar, Buster Call tidak akan berpengaruh apapun. Orang-orang di seluruh dunia sudah berharap akan kembalinya dia selama ratusan tahun. Shin lalu berpindah keluar Pulau Egghead, tepatnya di pantai utara Pulau Egghead. Terlihat sebuah kapal raksasa mencoba mendekati pulau, yang ternyata itu adalah kapal milik bajak laut raksasa. Para angkatan laut pun terkejut dan bertanya-tanya. Harusnya mereka sudah bubar lebih dari 100 tahun yang lalu. Angkatan laut juga mempertanyakan mengapa harus mereka yang datang. Kemudian angkatan laut menembaki kapal tersebut dan bertanya-tanya, kenapa raksasa ada di sini? Kita pun diperlihatkan Dory dan Brogy yang merupakan pimpinan dari bajak laut Elbaf. Dory lalu berkata, beraninya mereka tanya kenapa kita di sini Brogy. Brogy pun mengatakan, di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Sambil tertawa, mereka mengatakan, kami datang untuk menemui Mugiwara, Dewa Matahari. Di panel akhir pun kita diperlihatkan Dory dan Brogy yang menyerang kapal angkatan laut. Ini pun menjadi akhir dari manga One Piece chapter 1106 kali ini. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari manga One Piece ini. Akankah Luffy berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead? Atau Saturn yang akan mengeluarkan kemampuan baru untuk melawan Luffy dalam mode Gear 5-nya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.